Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha agung, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dari genggaman Allah. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan langit, bumi berikut segala yang ada. Dialah Allah yang maha mulia, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rizki setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Dialah Allah yang memberi hidayah kita jadi seorang Islam. Dialah Allah yang memberi taufik kita bisa berkumpul di masjid ini, yang menyelamatkan di perjalanan, yang memberikan rejeki, ongkos, kesehatan sampai di sini. Dialah Allah yang memberi kesabaran sehingga mau menyimak, mendengar, dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran, kita bisa mengamalkan, dan Allah menerimanya jadi amal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon padamu, wahai Allah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu. Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Warizqan thayyiban. Kami mohon padamu rezeki yang baik, ya Allah. Hanya rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang menguatkan iman kami, rezeki yang menambah amal kebaikan kami. Dan kami mohon padamu, wahai Allah, terimalah apapun yang kami lakukan menjadi ibadah yang Kau ridhoi. Wahai Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Bukakan hati kami agar menjadi hati yang selalu ingat padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ya Rabb, jadikan kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu. Hamba yang selalu yakin Engkau maha dekat, maha menyaksikan. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap olehmu, dimanapun, kapanpun. Sehingga tidak ada yang kami lakukan, kecuali hanya perbuatan yang Engkau sukai. Wahai Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar olehmu. Sehingga setiap berkata, hanya perkataan yang Engkau sukai. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa Engkau tahu seluruh isi hati ini. Sehingga tiada yang ada di hati ini kecuali perasaan yang Engkau ridhoi. Wahai Allah yang maha baik, jangan biarkan ada keraguan di hati kami terhadap-Mu sehalus apapun jua. Jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya mengabdi padamu. Hanya karena Engkau. Hanya agar Engkau ridho. Wahai Allah,
Jangan biarkan hati kami silau, ditipu, dan diperbudak oleh dunia ini. Bukakan hati kami agar selalu yakin dunia ini adalah milik-Mu. Sehingga kami tidak pernah diperdaya oleh duniawi ini. Ya Allah, catatkan yang hadir ini, yang menyimak, menjadi hamba yang selalu bahagia bersama-Mu. Hamba yang senantiasa hidup bersama-Mu, pertolongan-Mu, karunia-Mu. Jangan biarkan sisa umur ini menjadi umur yang lalai dari-Mu, ya Allah. Ya Rabb, berikan ketenangan bagi hati-hati yang masih selalu resah gelisah. Engkaulah yang menurunkan sakinah. Berikan kecukupan bagi hamba-hamba-Mu yang merasa kekurangan. Semua rezeki ada dalam genggaman-Mu. Ya Rabb, lepaskan dari lilitan hutang siapapun. Jangan biarkan hidup kami berhutang, mati mewariskan hutang. Ya Allah, kami mohon jangan biarkan satupun di antara kami hidupnya dililit hutang. Ya Allah, berikan kesembuhan, kesehatan. Bukankah tubuh ini semuanya milik-Mu? Sakit dengan izin-Mu, sehat pun hanya dengan pertolongan-Mu. Ya Syafi, jangan biarkan satupun yang sakit, kecuali Engkau sembuhkan. Engkau Maha Penyembuh. Anta Syafi, la syifaan illa syifa'uk. Wahai Allah yang Maha Agung, lapangkan siapapun yang sedang dihimpit kesempitan. Engkau tahu keadaan kami. Mustahil kami lepas dari kesulitan, kecuali Engkau yang melepaskan. Ya Allah, berikan pekerjaan terbaik yang menguatkan iman, jadi amal soleh. Berikan jodoh terbaik bagi hamba-Mu yang mendambakannya. Siapa lagi yang mengatur jodoh selain Engkau, ya Allah? Sedangkan setiap makhluk-Mu adalah milik-Mu. Setiap hati hanya Engkau yang menurunkan cinta. Berikan jodoh terbaik, ya Allah, bagi sahabat-sahabat kami, anak-anak kami. Ya Allah, pencipta setiap makhluk, karuniakan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Tiada pencipta makhluk selain Engkau. Titipkan anak yang soleh, yang soleha, yang benar-benar menjadi penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, karuniakan kepada kami sisa umur istiqomah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Yang hatinya baik. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami ahli taqwa. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat dan jadi orang yang selalu bisa memperbaiki diri. Allahumma ja'alna minal mutawakkinin. Jadikan kami ahli tawakal yang tidak pernah berharap kecuali harapannya padamu, ya Allah. Jangan biarkan kami meminta-minta kepada makhluk-Mu. Ulatkan hati kami, ya Allah, hanya bertawakal padamu. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami jadi orang-orang yang ikhlas, ya Allah. Yang tidak pernah berharap
kedudukan di hati siapapun selain di sisimu. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, golongkan kami menjadi muhsinin, ahli kebaikan. Lahir batin kami dalam kebaikan. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir. Mampukan mencegah kemungkaran dimanapun kami berada. Ya Allah, jikalau suatu saat waktunya tiba, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau benar-benar ridho kepada kami. Cabutlah nyawa kami ketika lisan ini basah menyebut namamu. Ketika hati ini sangat mencintai dan merindukanmu. Cabutlah nyawa kami ya Allah. Di saat di tempat terbaik menurutmu. Ya Allah, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang penuh dengan cahaya. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khotimah, dari sempitnya kubur, dari azab kubur. Ya Rabb, bangkitkan kami di yaumal hisab sedekat mungkin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lindungi kami di padang mahsyar ya Allah. Perberat timbangan kebaikan kami. Masukkan kami ke surgamu tanpa azab ya Rabb. Tanpa azab sekejap pun jua. Masukkan kami ke surgamu bersama orang tua kami. Keluarga kami. Guru-guru kami. Dan sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti ya Allah. Yang sengaja, tidak sengaja. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Ampuni sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan bangsa ini dari keburukan. Karuniakan kepada negeri ini para pemimpin yang beriman teguh. Pemimpin yang yakin padamu. Pemimpin yang bertakwa. Yang jujur, yang amanah. Yang bisa mengajak negeri ini mengenalmu. Patuh padamu. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, siapapun, dimanapun, khususan di Palestina, dan dimanapun yang pasti Engkau mengetahuinya. Kuatkan iman saudara kami, ya Allah. Teguhkan hatinya, tenangkan jiwanya, menangkan atas segala kezaliman, ya Arhamar Rahimin. Wahai pemilik langit dan bumi, bukankah makhluk yang zalim juga makhluk-Mu ya Allah? Jangan biarkan mereka berjaya ya Karim. Mudah bagimu mencerai-beraikannya. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan jamaah ini Engkau undang ke Baitullah sebelum ajal tiba. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijarah lan tabur. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah mendengarkan doa kita? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku,
tentang Allah. Katakanlah, aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku. Niscaya aku kabulkan. Tidak ada satupun doa yang dipanjatkan dengan niat dan cara yang benar yang tidak didengar Allah dan tidak dikabulkan. Doa itu menurut Rasulullah akan 3. 1, dikabulkan sesuai dengan yang diminta, atau dijadikan penolak bala dengan ditolak dari bencana yang setara dengan doa kita, atau disimpan untuk bekal pemberat yaumal hisab kelak. Maka perbanyaklah terus berdoa. Tidak ada yang disia-siakan, dan doa itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Bahkan ada hadis yang menyatakan doa itu ibadah. Saripatinya ibadah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Orang yang senang berdoa sangat disukai Allah. Karena benar-benar menjadi ibadah yang yakin kita ini hamba, tidak punya apa-apa, Allah pemilik segala-galanya. Kita ini bodoh, tidak tahu apapun kecuali sepercik ilmu yang diberikan, dan Allah mengetahui segala-galanya. Kita ini tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan diri pun bukan milik kita, dan Allah pemilik segala-galanya. Yang kita punya cuma aib, dosa, itu pun ditutupi oleh Allah. Dan Allah membimbing kita bisa bertobat. Mudah-mudahan doa barusan dikabulkan oleh Allah yang Maha Baik. Amin. Itu oleh-oleh hajinya. Jangan ngarap-ngarap kurma, air zam-zam dari saya. Doa saja ya. Sudah doakah tadi? Alhamdulillah. Terima kasih Coach Sony Abikim sudah menyampaikan ilmunya. Beliau sering ikut kajian. Mungkin ada frekuensi yang sama dari yang disampaikannya. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Dolar naik, harga-harga naik, beras dari 70 sekarang 95, 5 kilo. Bagaimana, stres jangan? Kenapa jangan stres? Karena stres tidak mendatangkan rezeki. Allah tahu tidak dolar naik? Bagus. Allah tahu harga barang-barang naik? Dengan izin Allah bukan? Surat At-Taghabun ayat 11. Sudah sering kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Tenang. Tenang hadirin. Hidup ini adalah ujian.
Saya kira di antara manusia yang benar, tidak ada yang menginginkan situasi yang tidak baik menurut perhitungan manusia. Tapi pasti semua ini banyak hikmahnya. Tidak ada musibah sekecil apapun tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Mana yang penting? Izin Allah, ridho Allah. Tolong dijawab. Izin Allah atau ridho Allah? Pertemuan ini izin Allah atau ridho Allah? Ini sudah terjadi izin Allah. Apakah Allah ridho? Belum tentu. Kalau kesini niatnya maling. Allah tahu nih, maaf kepada, enggak usah minta maaf, kepada maling, kalau ada, cepat ganti niat. Allah tahu siapa yang niat ke sini untuk mencuri, na'udzubillah. Semoga tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, Allah tahu tidak? Tahu. Kalau niatnya benar dan melakukannya benar, Allah ridho. Apakah mungkin di dalam musibah Allah ridho kepada kita? Mungkin. Dalilnya begini. Faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan musibah yang harus dia jalani, Allah ridho kepadanya. Jadi ini kita lagi kena musibah. Situasi ekonomi memburuk. Hati kita tetap lapang. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Langsung berubah hidup kita. Allah jadi ridho. Saya bacakan sebuah hadis, saya mohon maaf ya. Kalau marah kepada takdir bagaimana? Ya. Loh, kalau yang demo bagaimana? Itu beda lagi kaplingnya. Saya sedang ceramah di masjid. Tujuan ceramah ini adalah menguatkan iman, menambah amal soleh. Bagi yang demo mungkin punya pemahaman cara mengatasi masalah menurut demonya. Silakan ya. Tapi yang dikaji saat ini adalah bagaimana kita menghadapi dari sisi keimanan. Boleh disampaikan? Jangan. Kalau jawab, jawabnya yang jelas hadirin. Bagus, ini memperlambat jawaban. Nah, jadi musibah terjadi dengan izin Allah. Misal ada kecurian, ini izin Allah. Bagi pencurinya yang berbuat jahat, Allah izinkan tapi tidak diridhoi Allah. Akan dapat balasan. Bagi yang kecurian, ini ujian. Kalau dia ridho menerima takdir, sambil ngejar pencurinya, berusaha nangkap, itu beda kapling ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong. Maka selain dapat pahala, ujian, dia juga akan dapat berbagai kebaikan lainnya. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana menyikapi ujian ini dengan hati yang lapang. Dulu yang ngasih rezeki siapa ya? Kalau tahu tidak yang tidak jawab? Nah, boleh jawab, boleh tidak jawab. Yang jelas salah satu amal yang disukai Allah adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau ditanya diam aja boleh. Tapi kalau ditanya menjawab itu kan membahagiakan yang nanya. Tapi enggak juga, enggak apa-apa. Semuanya ada balasannya. Nah itu. Ulangi. Kenapa? Karena membalas jawaban itu harus jadi amal soleh. Niatnya apa? Membahagiakan yang nanya. Seperti kalau ada, ini kiriman di medsos bagus nih. Tapi pelit sekali untuk
apa like atau love, kita dapat manfaatnya. Kenapa kita tidak berterima kasih minimal? Itu jadi amal. Ini juga boleh. Kalau saya sih nggak maksa mau jawab atau tidak ya. Jadi saya nanya apa? Pak? Hah? Ya Allah, ampun ya Allah, saya lupa. Astagfirullah, pasti ada dosa nih. Kecuri, bukan? Nerima takdir, Allah ridho. Tapi tidak berhenti di sana, ya. Nah, di sana disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman ke Allah yahdi qalbah. Nanti Allah memberi petunjuk nih ke kita kalau kita ridho dengan ujian ini. Ya, inilah saatnya kita diuji dengan keadaan seperti ini. Perkara ekonomi itu ada bagian-bagiannya. Tapi perkara kita orang awam, ya Allah saya terima episode ini. Itu beda dengan yang tidak nerima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diungkapkan bahwa solusi terbaik dalam masalah apapun bukan pintar saja. Bukan hebat ikhtiar saja. Tapi solusi terbaik surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah tahu nih, baginya jalan keluar, apapun masalahnya, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah dengan tetangga, apa saja masalah yang ada, solusi terbaik adalah kalau Allah menolong kita. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Allah sudah tahu segala situasi. Tidak bahaya. Yang bahaya dalam hidup adalah kita jauh dari pertolongan Allah. Jelas hadirin? Apa yang bahaya? Jauh dari pertolongan Allah atau jauh dari Allah? Jauh dari Allah, jadi jauh dari pertolongan. Kalau Allah nolong, beres tidak? Hah? Kalau Allah mencukupi, cukup tidak? Kalau Allah memberi, apakah ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah menyempitkan, apakah ada yang bisa melapangkan? Kalau Allah mengambil, apa ada yang bisa nahan? Bagus. Ini bahasa iman hadirin. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain dia, Allah sendiri. Sedih, tidak ada yang bisa membuat tenang selain, jawab. Kalau tidak ada yang bisa membuat tentram selain, sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain, punya hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain, pengen jodoh, tidak ada yang bisa menjodohkan selain, pengen punya anak, tidak ada yang bisa menciptakan selain, Allah semuanya yang punya. Ini adalah keyakinan yang harus kita miliki.
Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala, maka tidak ada yang, fala roda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Makanya masalah besar dalam hidup kita bukan masalah rejeki, bukan masalah kesehatan, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah usaha. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Atau namanya bertakwa. Jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada Allah sudah tahu. Allah tahu tidak? Allah tahu cicilan ibu yang nunggak, kontrakan yang jatuh tempo. Begitu ya. Kenapa ketawa? Allah tahu keperluan kita yang lalu, yang sekarang. Allah tahu keperluan kita sekarang, keperluan kita besok, lusa, sampai akhir hayat. Tahu tidak keperluan kita? Bagus. Siapa yang ngasih rejeki kita waktu dulu? Siapa yang ngasih rejeki kita sekarang? Siapa yang ngasih rejeki kepada kita besok? Lusa? Udah, itu benar. Tinggal sekarang kita sungguh-sungguh. Gimana caranya kita ditolong Allah? Rezeki itu tidak perlu banyak. Uang itu tidak perlu banyak. Yang penting tiap perlu. Astagfirullahaladzim. Bu, yang penting tiap perlu ada. Ibu perlu 5 juta. Ada 5.000. Salah jawabannya. Yang penting dalam hidup ini bukan banyak uang, tapi ketika perlu, istighfar. Buat apa punya sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup? Ya. Hidup ini bukan banyak, Pak, tapi cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Amat sangat bahagia orang Islam yang memasrahkan ke Allah dirinya, cukup rezekinya. Wa qana'ahullahu bima atah, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan padanya. Jadi bahagia itu tiap perlu cukup. Sekali lagi, tiap perlu untuk makan, perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu buat anak sekolah, perlu buat nyekolahin saudara, perlu bikin sekolah, bagus. Perlu untuk bayar kontrakan, bosan ngontrak, pengen beli rumah, rumahnya pengen ada 5, cukup. Perlu buat nikah, perlu buat sedekah, perlu buat ke Mekah. Tuh, nggak usah pengen jadi orang kaya, harta. Yang penting tiap perlu, saya pengen bayar zakat 5 triliun. Udah. Orang kaya harta belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Hadirin, astagfirullahaladzim. Istighfar, dasar pengen. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup, Bu. Ya sudah, terserah Ibu. Biasanya pengen kaya itu. Bagaimana hidup selalu cukup?
ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Karena semua masalah Allah tahu, terjadi dengan izin Allah, solusi terbaik pun hanya datang dari Allah. Kalau Allah lihat hati dan amal kita, Allah lihat yang fokusnya dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Nah, kalau hati dan amal kita disukai Allah, namanya orang takwa. Hadiahnya solusi masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak terpikirkan, tidak terduga-duga, tidak terencanakan, tidak terbayang, nanti ada. Tenang hadirin, nggak usah kepikir semua kok rezeki kita. Dulu waktu jadi bayi mikir rezeki tidak, boro-boro mikir rezeki, otaknya juga belum jadi. Waktu di rahim ibu, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mikir tidak? Kalau kita jadi bayi, mikirin rezeki tidak? Mikirin dolar? Cukup tidak rezekinya? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Mikir dulu. Mana yang bergerak? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ada air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Hadirin mikir dulu ya. Pak, mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi? Ya terserah bapak lah ya. Mana ada di kamar, ada emak, ada bapak, ada sapi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Astagfirullah. Kita harus biasa mikir nih hadirin ya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Jadi sapinya di Australia, bayinya di Bekasi, demi Allah dia akan datang. Sampai kapan rezeki ini? Sampai mati. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Ini udah beres nih Pak. Rezeki ini udah beres. Sampai kapan? Jawab. Bu, Ibu, jangan berharap dari suami. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hatinya, hakul yakin Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Selain Allah hanya jalan. Bisa lewat orang tua, bisa lewat suami, bisa lewat kantor, rezeki itu dari Allah. Lewat. Bisa lewat pembeli, pembeli bukan pemberi. Jalan rezeki. Bisa lewat teman, bisa lewat anak, bisa lewat tetangga, tapi sumbernya satu. Hanya Allah. Tidak bersandar kepada makhluk, makin yakin, makin dicukupi. Fahuwa hasbuh. Jadi yang membuat bahaya dalam hidup kita, hati menganggap ada sumber rezeki selain Allah. Ini penting hadirin.
dagang. Itu ibadah. Dia sudah nawar A, tapi dia enggak beli. Apa artinya? Apa artinya? Bukan rezekinya. Tapi rugi dong. Apa ruginya? Bagi kita dagang itu ibadah. Pahala. Tapi saya sudah nyuguhin dia kopi dan bakso. Tapi dia nggak jadi beli. Gak ada masalah. Emang bakso rezeki dia. Yang kita carikan ibadah. Benar? Allah lihat tidak? Lihat tidak? Hatinya ridho. Nanti Allah datangkan rezeki lewat pintu mana saja. Mungkin diborong sekaligus ya. Tenang, tenang. Makanya Bu, Ibu, jangan bersandar kepada suami. Suami ibu bukan pemberi rizki, melainkan pemakan rizki. Benar? Bagaimana Bu kalau suami ibu meninggal? Siapa yang nyebut kawin lagi? Astagfirullah. Susah saya sini aja. Ini kajian tauhid, Bu. Bu, bagaimana kalau suami ibu meninggal? Dikubur, benar. Terus ibu jadi gimana? Janda, rezekinya ada tidak? Dari siapa? Benar. Kalau memang nanti takdirnya lewat suami yang baru, ya udah. Ini Bapak kalau udah meninggal nggak usah ribut. Wah, nanti saya ninggalin rumah dipakai suami baru. Diam Pak. Bapak udah di kuburan. Nggak usah keluar, nggak akan bisa. Kalau gitu saya mau jual aja sebelum mati. Nggak usah rewel lah. Dunia ini nggak boleh bikin rewel. Cuman mampir sebentar saja. Bu, cinta boleh. Tapi jangan pernah menuhankan suami. Seakan-akan suami adalah segala-galanya. Kalau tidak ada suami, tidak ada rezeki. Tidak bisa, suami itu bukan pemberi rezeki, tapi pemakan rezeki. Kalau suami nggak ada, rezeki ada tidak? Dari siapa? Bagus, bagus. Jelas? Ini gimana yang ini nih? Suka salah menjawab kalau istri meninggal gimana Pak? Bapak kayak yang bahagia gini, dosa Pak istighfar. Astagfirullah. Pak, jangan ngarap-ngarap warisan orang tua. Tenang saja, jangan mikirin warisan. Jadi anak bertakwa saja. Kalau sudah rezeki Bapak nanti akan ketemu. Jangan bertengkar masalah warisan. Ya, memalukan sekali. Orang tua yang kerja, anak yang bertengkar. Anak tidak soleh, dia lebih ribet dengan bersandar ke makhluk. Baik, apa yang harus kita lakukan? Satu, ini secara keimanan ya. Pertama, harus kita lakukan husnudzon kepada Allah. Sini, di hati. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah tahu isi hati kita dan Allah akan membalas kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Hadis sahih itu ya, Bukhari Muslim. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah akan menolong, kita ditolong. Allah akan mencukupi, kita dicukupi. Allah akan melunasi hutang, kita akan dilunasi.
Perhatikan ya ke sini hadirin. Kalau kita yakin Allah akan memudahkan, dimudahkan. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tahu keadaan kita apapun juga. Jangan takut menghadapi hidup ini. Takutlah jauh dari pertolongan Allah. Makanya berbaik sangka kepada Allah. Walaupun situasinya sangat tidak sesuai harapan, pasti baik. Allah maha baik. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Tidak pernah Allah berbuat zalim. Tidak ada dari Allah yang salah dan yang jelek. Pasti di balik kepahitan ini ada hikmah yang besar. Pasti ada kebaikan di balik semua kejadian yang menurut kita tidak cocok. Selalu berbaik sangka. Ke Allah berbaik sangka, ke diri. Nah ini beda lagi nih. Ke diri mengakui bahwa semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Ingat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun disebabkan tangan sendiri, dosa sendiri. Jadi gini nih, kalau ada kejadian yang tidak cocok, kepada Allah berprasangka baik, pasti ada kebaikan nih di balik kejadian ini. Ke diri kita, ini diundang oleh dosa saya. Itu adabnya. Jelas Pak? Anak belum soleh, berbuat sesuatu yang bikin malu. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Lalu ke diri, ya Allah ini diundang oleh dosa saya sebagai orang tua. Bisa dipahami tidak nih? Bapak pulang ke rumah, dimarahin istri, padahal bapak tidak salah. Ya Allah, saya terima. Pasti ada kebaikan di balik rewelnya istri ini. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya tidak jaga pandangan tadi di jalan. Begitu adabnya Pak. Kesulitan ekonomi, ya Allah saya terima apa dosa dan kesalahan saya. Jadi itu adabnya. Kalau baik sangka ke Allah, menghadapi kepahitan, saat yang sama langsung evaluasi dosa. Bisa dipahami nih Pak? Berbaik sangkalah, Allah tahu keadaan kita tidak? Jawab. Allah menyaksikan tidak keadaan kita? Allah tahu tidak pikiran kita pusing? Allah tahu tidak beras habis? Allah tahu tidak token gak dibayar? Allah tahu tidak anak rewel? Tahu tidak? Yang benar. Pak, Allah tahu tidak istri, dengar tidak omelan istri Pak, digimanain? Pak, jawab. Kalau istri ngomong, ayo dong Pak, mana duit kita nggak ada beras, kita nggak ada lagi ini gasnya. Gimana jawaban Bapak? Pak, jawab. Minta maaf sebagai lelaki, ya. Jangan
Minta sama Allah sana. Lagi. Bu, saya mohon maaf. Saya belum bisa mencukupi. Insya Allah doakan saya ikhtiar lebih keras lagi. Sholat, tobat, ampun ya Allah. Kepahitan ini sangat boleh jadi diundang oleh dosa saya selama ini. Itu adabnya. Makanya sesudah husnuzon kepada Allah dalam situasi sulit, sebelum kita sungguh-sungguh ikhtiar, apa yang harus kita lakukan? Sholat. Perbaiki sholat dan perbanyak sholat. Kenapa? Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikan sabar. Sabar itu datang dari husnudzon ke Allah dan sholat sebagai penolongmu. Wah, kapan beresnya dong? Kerja dong, kerja. Dengar ya. Mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menjerit sekeras apapun, mau memelas menghibah kepada siapapun, tetap yang membuka menutup pintu rezeki hanya satu. Siapa? Allah. Kalau sholatnya bagus, dituntun oleh Allah. Kita harus mikir apa? Karena otak ini kan ciptaan Allah nih. Kita akan ketemu siapa? Kalau rezekinya lewat seseorang, ke sana nanti. Kalau kita rezekinya ada yang ngasih kerjaan, digerakkan oleh Allah ngasih kerjaan. Kalau kita kepepet bayar utang, Allah tahu siapa yang mau bayar zakat, nanti oleh Allah diarahkan zakatnya kepada dirinya. Allah yang memiliki semua makhluk, dan Allah yang mengatur segala-galanya. Sholat bagus, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita ikhtiar tanpa memperbaiki sholat, ya seperti lari ke sana sini, tapi ditutup matanya. Mau lari kemana? Kita tidak tahu. Tapi sholatnya bagus, kalau rezeki di situ, kita akan ke sana. Kalau sholatnya tidak bagus, muter-muter saja. Sholat ini seperti tiang ini nih. Tiang bagus, bangunan kokoh. Tiang rapuh, bangunan roboh. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat berantakan, hidup berantakan. Perbaiki waktunya. As-sholatu ala waktiha. Perbaiki sholatnya, lebih tu'maninah, jangan tergesa-gesa. Perbaiki tempatnya, berjamaah di masjid. Perbaiki persiapannya sehingga sholatnya bagus. Dan perbanyak. Pokoknya mulai sekarang jangan tinggalkan 40 rakaat. Mau? Tuh kan berat. Ya sudah, tidak mau. Fardu 17. Sholat rawatib, ikuti ya. Insya Allah sesudah ini tidak ada yang meninggalkan ya. Mau rezekinya selalu tercukupi? Qobla subuh. Ulangi hadirin. Qobla subuh. Qobla duhur. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini minimal sunnah mu'akkadah. Qobla duhur bisa 4 rakaat. Kalau 2 saja 17 ditambah 10, 27. Tambah tahajud. Jangan lepaskan tahajud hadirin. Maaf ya, saya nggak mau nyebut bodoh. Tapi ya seperti itu. Kalau kita tidak tahajud rugi. Karena sepertiga malam terakhir itu saat kita minta diberi
doa diijabah, minta ampun diampuni. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau saya berkata begini, saya punya teman. Bapak, Ibu, kalau ada sesuatu kata teman saya begini, misal kepada yang rumahnya masih ngontrak, tinggal bilang ke beliau, beliau akan lunasin selama 5 tahun. Mau ketemu tidak? Kepada yang rumahnya ngontrak dan pengen beli rumah, tinggal bilang ke teman saya ini nanti dibeliin rumah. Kepada yang belum punya jodoh, nanti datang ke teman saya, tinggal ngomong, nanti dicariin jodoh, udah itu dinikahkan, termasuk biaya resepsi, dan juga mahar, dan juga apartemen. Kepada yang mau umroh, haji, tinggal ketemu sama teman saya, nanti diongkosin. Mau ketemu dengan yang begitu enggak? Yang benar. Oh ya, yang punya utang, nanti dikasihnya 2 kali lipat dari utangnya itu. Selain buat utangnya lunas, juga ada bekal. Mau ketemu dengan teman saya itu? Yang benar. Tapi ketemuannya jam 3 malam. Mau tidak? Ketemu dengan orang yang belum tentu ada aja mau. Siapa yang mau ditemuin jam 3 malam, ya kan? Tahajud itu rahasianya. Udah, 2 rakaat aja. 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, khusus doa minta ampun. 2 rakaat lagi lah. Doakan orang tua, dah 2 rakaat aja. Udah itu 2 rakaat lagi. Doakan keluarga. 2 rakaat lagi. Tinggal minta apa yang paling diinginkan. Udah tutup witir aja lah, 3, udah segitu. Ke tema 2 rakaat ampun, 2 rakaat khusus orang tua, 2 rakaat keluarga, 2 rakaat untuk keperluan kita lain-lainnya, 3 rakaat witir, dan sebelum subuh istighfar yang banyak. Enggak usah rewel, Bu. Bapak, Ibu tahajudnya bagus, jauhin HP-nya. Tidak usah diposting, lihat saja. 17 tambah 10 berapa? 27 tambah 11, 38. Plus 2 rakaat lagi duha. Nanggung duha tuh 4 aja lah ya. Apa saja. Saat terdekat kita dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, saat paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Itulah sebabnya perbanyak sholat. Tenang Pak, Bu, sholat bagus, lihat saja. Jaga wudhu, supaya kalau ada waktu, bisa tambah sholat. Allah tahu sholat kita belum begitu khusyuk. Tapi Allah juga menghargai kita sholat. Semangat tidak nih? Tambah atau sudah cukup? Baca Ali Imran Al-Baqarah ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini, memasuki situasi sulit, orang takwa itu adalah senang berinfak. Tuh, kalau udah ngomong infak langsung nunduk ini. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Halo, serius ini mau dolar berapa aja, mau situasi sulit tetap sedekah. Walaupun sulit keluarkan. Demi Allah, Allah menyaksikan. Itu sudah jelas.
tidak akan berkurang harta. Memang sepertinya hitungan berkurang. Tapi nanti lihat, akan datang beragam pertolongan. Musibah tidak jadi. Yang tadinya, ada saya kemarin keserempet ojek loh padahal saya sudah sedekah. Kenapa ya keserempet ojek? Ibu tahu nggak kalau ibu nggak sedekah keserempet apa? Hah? Kereta cepat, Bu. Siap nih sedekah dalam segala keadaan. Saya pernah dengar ceramah dari Gus Baha gitu, semoga Allah mencintai beliau. Katanya orang miskin tuh lebih ringan sedekahnya dari orang kaya. Coba orang yang miskin punya roti 2. Padahal dia di pinggir jalan diminta 1. Bang, minta rotinya 1. Makan aja. Saya punya teman tunanetra, waktu COVID diberi 2 bungkus, 2 paket sembako. Apa kata beliau? Teman saya ada 1 nggak kebagian sembako. Bolehkah saya kasihkan? Tidak ada sembako. Begitulah kalau orang miskin. Punya 2, dikasihin 1 tanpa berat. Makin kaya makin pelit. Coba, punya mobil 2. Berat kan? Sama saya juga pelit. Punya rumah 2, wah itu rumah kosong buat saya. Ayo ambil. Siap tidak nih menjadi ahli sedekah? Ya Allah, jadikan kami semua ahli sedekah. Jangan ada pelit-pelit di hati kami. Cabut semua sifat bakil di hati kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Bapak Ibu ada yang banyak sedekah, jadi berkurang hartanya, tolong dicatat berapa yang disedekahkan. Beritahu AA. Nanti saya akan baca catatannya. Apa yang salah? Tidak mungkin, Pak. Tapi saya benar-benar nggak ada uang buat disedekahin. Ada makanan tidak? Makanan juga saya terbatas. Kalau segala terbatas masih ingin sedekah, sedekah pakai wajah cerah. Jadi mulai sekarang, wajah kita wajah cerah, walaupun tidak punya duit. Karena senyum adalah sedekah. Lihat suami Pak. Bapak udah ngerti sekarang. Di rumah, di jalan, niatkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Niatkan wajah kita ini jadi sedekah. Perkataan baik itu sedekah. Mulai sekarang jangan keluar dari mulut ini kecuali perkataan baik. Siap? Jawab siap. Niatkan sebagai apa? Menahan marah. Itu sedekah. Baca ayatnya yang tadi, Ali Imran 134. Ciri orang takwa, alladzina yungfikuna fis-sarra'i wa dharra. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. Lihat lanjutannya. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Sedekah. Wal 'afina 'anin nas. Apalagi orang tua pernah mengatakannya enggak enak. Suami lincah. Suami enggak punya apa-apa. Maafkan. Tetangga enggak bayar hutang.
Gini, dengerin dulu. Jangan suka ngarang jawabannya. Orangnya dimaafkan tapi tetap tagih. Dengan cara yang baik. Karena yang bisa membuat orang itu bayar utang siapa? Allah. Kalau Allah menakdirkan rezeki kita balik lewat orang tersebut, dia dimampukan nanti. Makanya nagihnya baik-baik. Kalau dia, aduh Pak maaf saya ini nggak bisa bayar, ya maafkan. Nanti kalau udah ada kasih tahu, nggak usah marah-marah. Karena kalau mau diubah takdirnya, jadi kita yang berhutang, mau tidak? Jangan nanggung. Melapangkan orang yang berhutang ke kita itu pun sedekah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Jadi salah satu bentuk yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah memperbanyak sedekah dengan kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan. Jelas jamaah? Bu, jelas tidak? Kalau ada tetangga yang ngejelek-jelekin ibu gimana? Marah jangan. Lalu bagaimana? Kita lakukan apa kepada tetangga itu? Berbuat baik, berbuat jelek? Jawab. Itu Ali Imran 134. Ulangi. Baca, baca, baca. Ini adalah takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sholat dan saum, tapi takwa termasuk di antaranya senang sedekah, menahan marah, memaafkan, berbuat kebaikan. Mau ditolong oleh Allah? Jangan marah-marah. Kalau kita benci ke orang lain, yang sengsara siapa? Jawab sendiri. Yang dibenci malah lagi tidur, ngorok. Kita tidak bisa tidur. Orang yang benci ke orang lain seperti megang bara api. Disangkanya orang lain yang sengsara. Padahal tangan sendiri yang terbakar. Maafkan. Setuju? Benar nih, serius nih. Pak, situasi akan sulit. Jadilah orang yang terus-menerus berbuat baik. Berkata baik, tidak marah-marah, tidak benci dendam ke orang-orang, selalu baik dimanapun berada. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Jangan hanya ke orang, ke makhluk, binatang, pohon, semuanya perlakukan dengan baik. Ada kucing, lihat kita lagi makan asin. Gimana? Kasih jangan. Asin cuman tinggal kepalanya nih. Kasih jangan. Apanya yang dikasih ke kucing? Bagaimana kalau gini? Pus. Kita si kepala asin itu dideketin. Tapi nggak jadi. Kucing kecewa. Allah lihat nggak? Awas. Walaupun kucing, dia makhluk Allah. Di toilet, di WC, ada kecoa terbalik. Ini penting. Shh. Kecoa terbalik. Begini. Apa yang akan dilakukan, Pak? Bu, apa yang mau dilakukan, Ibu? Diinjak. Terus disiram, digeprek pakai sendal. Jawabannya sederhana, bagaimana kalau ibu yang jadi kecoa? Kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa?
Kecoa, apa sih kerjaan kecoa setiap saat? Bertasbih. Ulangi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih cuma dua, jin dan manusia. Kecoa itu pekerjaannya bertasbih dengan caranya yang kita tidak paham. Tapi dia bertasbih terus. Kecoa terpeleset di depan kita, izin Allah bukan? Jawab, izin Allah bukan? Sebagai apa? Ujian bagi kita, apakah jadi makhluk keji? Tadi itu yang nginjak pakai sendal, pakai kelom. Kalau cuman satu dan dia, tolong, tidak bisa kebalik. Tinggal pakai ujung sendal dibalikin. Mungkin dia mau nikah di got sebelah ya. Allah lihat tidak kita nolong kecoa? Lihat tidak? Allah tahu tidak? Kira-kira Allah senang tidak kita nolong makhluk dia? Boleh jadi itu yang bisa membuat utang dilunasi. Atau mungkin diundang umroh. Atau mungkin hafal 2 juz syariatnya karena itu. Makanya hidup makin susah, makin banyak kebaikan yang kita lakukan. Lillahi ta'ala. Semoga engkau ridho ya Allah. Pak, siapa yang suka ngeberesin kamar? Stop, Bu. Beresin. Kasihan ibu-ibu ini. Dari dulu ngeberesin terus. Bangun tidur. Masuk kamar mandi. Jangan keluar dari kamar mandi sebelum kita gosek dulu. Bersihkan kamar mandi walaupun sederhana. Bawa cucian. Ibu ke kamar mandi, tempat tidur dirapihkan oleh bapak. Pakai standar hotel. Kalau di rumah jangan minta dimasakin apapun. Niat jangan nyusahin istri. Pokoknya kalau istri masak, cuma 2 rasanya. Enak dan enak sekali. Walaupun asin, enak. Tinggal kumur-kumur. Daripada melukai. Dan niatkan semua kebaikan ini sebagai sedekah. Istri mau berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan istri dengan Allah. Memang biasanya kalau pertama kali berubah istri kaget. Hah? Ada apa nih? Kok jadi baik begini? Pasti nyembunyiin sesuatu. Biasanya begitu. Siapa yang nyebut pengalaman? Istighfar. Kok tahu? Atau ada juga, nah gitu dong, sadar. Ada juga disebut. Ada juga yang nyeletuk gini. Hah, nggak lama. Gitu Pak. Nggak apa-apa. Bagi kita sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Kenapa kita baik? Sedekah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bukan untuk diterima kasihi, bukan untuk dibalas budi, tapi ini amalan ketakwaan yang disukai Allah. Jelas Bu, Pak? Berbuat baik di mana aja, naik bis. Ada kelihatan orang hamil. Pernah dengar nggak pertanyaan ini yang lalu? Ibu di kereta, bapak di kereta, lagi duduk, di samping bapak ada kakek-kakek berdiri. Di dekat pintu ada ibu-ibu hamil besar. Apa yang mau dilakukan? Coba, bapak-bapak. Pak. Jawab. Berdiri. Terus siapa yang disuruh duduk?
Kakek-kakek atau ibu hamil? Salah. Kakek-kakek. Ibu hamil di pintu tumuk turun. Astagfirullah ya Allah, ampun. Ini pasti dicatat nih oleh malaikat. Kakek ya. Ibu hamil makanya di pintu mau turun. Zolim. Mau turun disuruh duduk lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Terakhir. Yang keberapa? Terserah berapa aja. 9. Ya sesuka Bapak aja. Kalau Bapak bahagia sok lah. Istighfar. Ini yang harus dibanyakin Pak. Husnuzon ke Allah, perbaiki sholat, perbanyak berbuat kebaikan dengan niat sodako. Tadi ada satu lagi ya, selain sholat itu pasangannya baca Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah istighfar. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anharo. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfar, minta ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat. Ini rahmat Allah. Allah tambah hartamu. Allah tambah anak-anakmu. Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Pintu pembuka jodoh, anak, terutama tambahan rezeki adalah istighfar. Kurangi medsos yang tidak ada manfaat. Kurangi ngobrol. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Ampun sholat saya jarang khusyuk. Ampun ya Allah, mulut saya banyak mengatakan sia-sia. Ampun ya Allah, saya masih belum bisa nahan emosi. Ampun ya Allah, saya jarang baca Quran. Ampun ya Allah, saya banyak buang waktu lihat medsos. Astagfirullah. Ampun, makin banyak istighfar. Satu, hatinya akan tenang. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, akan diberikan ketenangan. Min kulli hammin, kegelisahannya hilang. Dua, wa min kulli doikin makhrajan. Ada aja nanti jalan keluar. Dari mana aja? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya stop banyak ngobrol, sia-sia, stop scrolling, mendingan banyak baca Quran dan banyak istighfar. 5.000, 10.000, sudah lihat sajalah. Allah tahu siapa yang istighfar dan janji Allah itu pasti. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah hampir waktunya, sudah lewat nih ya. Ada pertanyaan? Bapak, satu. Ibu, ya. Sambil sedekah, berkenan hadirin sekalian. Bismillah ya Allah, terimalah sedekah kami ini. Jadikan penguat iman, penambah amal soleh kami, penolak bala, jalan ijabahnya doa. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya. Pak, mari langsung Pak. Masya Allah, makasih Pak. Ya, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana cara membedakan antara rezeki dengan kepunyaan? Karena banyak orang yang mengatakan, bahkan banyak ustaz yayasan membahas bahwa rezeki itu belum tentu milik kita. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Ya.
Baik Pak, rezeki dari Allah itu luas sekali. Tidak hanya berbentuk uang. Jadi jangan menyempitkan rezeki itu dalam bentuk uang. Rizki karunia Allah ini bisa dalam bentuk kesehatan, kemudahan, ketenangan, enak tidur. Betul tidak? Uang tidak banyak tapi sehat itu juga rezeki. Anak-anak baik, istri nurut, bapak sendiri dimudahkan oleh Allah ibadah tahajud. Itu rezeki. Kan ada yang dia punya hutang. Kemudian dia tahajud Pak. Udah sebulan. Kenapa nih kok utang saya nggak lunas-lunas? Mana rezekinya ya Allah? Padahal dia bisa tahajud. Tadinya tidak, dia bisa sholat duha, tadinya enggak pernah. Dia jadi baca Quran, tadinya enggak baca. Itu juga rezeki. Jadi sudahlah, rezeki mah urusan Allah, yang paling penting kita taat juga rezeki. Gitu Pak. Aslinya kalau rezeki yang dalam bentuk fisik itu ada 3. Yang dimakan jadi kotoran, udah. Yang dipakai jadi usang, udah. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Itu rezeki asli, yang lain-lain cuma ngaku-ngaku aja. Gitu Pak. Lanjut, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin meminta pendapat Ustadz, di era zaman sekarang, perempuan terutama kelahiran 99 ke atas, banyak berprinsip bahwa menikah itu nggak worth it. Diakibatkan oleh prasangka-prasangka buruk yang muncul dari dari dunia media sosial dan dunia yang di depan mata. Misalnya dari perceraian orang tuanya, dari berita-berita zaman sekarang. Katanya kan kita cari laki-laki yang soleh, sedangkan laki-laki zaman sekarang ditutup oleh kesolehannya, tapi di belakang perilakunya banyak di luar nalar. Katanya perempuan harus introspeksi diri, harus banyak belajar supaya dapat yang baik. Sedangkan banyak perempuan soleh tetap dapat suami yang KDRT, tetap dapat yang tidak baik lah seperti itu, Ustaz. Maksudnya itu gimana ya cara perempuan di era zaman sekarang itu tetap ngerasa bahwa ya pernikahan itu sunnah Rasul, ya ibadah gitu sih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Kenapa ada orang berpendapat nikah itu enggak worth it? Pasti penyebabnya dia kurang paham agama. Mbak, dengerin, ya. Kenapa ada orang berpendapat, ayo dengerin. Kenapa ada orang yang berpendapat seperti tadi? Penyebab intinya adalah dia tidak belajar agama dengan benar. Emangnya kalau tidak nikah bisa lebih bahagia? Jauh lebih sengsara lagi, Bu. Kalau tidak tahu ilmunya, wah saya nggak mau nikah, karena nikah bersengsara. Emang kalau sendirian bisa bahagia? Nggak bisa juga. Malah lebih sengsara. Dengar ya Bu. Bahagia itu kuncinya 2. Iman dan amal soleh. Jadi kalau niat nikah hanya mau bahagia dari suaminya, dia nggak akan bahagia. Istri itu bahagia keadaan apapun kalau imannya kuat dan diniatkan kesibukannya jadi amal soleh. Baru bahagia. Tapi saya ingin menikah, saya percaya, tapi nggak ada suaminya. Kalau wanita ingin menikah, berusaha mencari jodoh, tapi belum dapat jodoh, dan dia beriman kepada Allah, dan tetap beramal soleh, dia bahagia. Walaupun tidak ada suami. Karena belum punya jodoh itu ujian. Sudah punya jodoh ujian. Yang bisa menikmati itu yang kuat iman dan amal soleh. Dan pintunya adalah paham agama. Jadi pengajian seperti ini rezeki besar ini Bu. Dibanding uang nggak ada apa-apanya. Jadi jawabannya, kenapa ada yang belajar agama dengan benar? Kalau tidak benar ya seperti itu prinsipnya, tidak ada yang nunjukin, ya. Kasihan. Emang kalau gitu saya tidak menikah, saya pasti bahagia. Sama sekali enggak juga. Bisa jadi lebih apes ya kan. Makanya
bagi yang belum dapat jodoh gimana? Tingkatkan terus keyakinan ke Allah, ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Allah udah tahu. Ada yang dapat di dunia, ada yang dapatnya di sorga. Tapi saya di dunia mau, jangan ngatur Allah, minta ya. Gitu teh. Terakhir supaya ganjil. Nggak ada lagi, ya udah. Yang mana nih? Oh iya, ini ada Majelis Taklim Al-Barokah Tambun Bekasi 50 orang. Mana? Tambun Bekasi. Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nek. Disebut nenek itu doa panjang umur. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih. Pertanyaannya, istighfar enggak pakai wudhu boleh enggak? Terus sembari istighfar sembari tidur-tiduran boleh enggak bacanya? Boleh. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terus saya harus bilang apa lagi? Pertanyaannya boleh, tidak. Jangan menjawab yang lebih. Boleh. Jadi ibu sambil tidur istighfarnya. Boleh. Ya. Ayo. Sebetulnya sudah waktunya ya, belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan kakak saya kan punya utang di bank. Kakak Iya, punya kakak hutang kandung di saya. bank. Iya. Terus kan orangnya kan kabur. Terus saya yang harus menanggung hutangnya kan. Gimana caranya biar saya tetap husnuzon kepada Allah kalau itu bukan... kan menurut saya itu sangat sulit, tapi gimana caranya saya tuh bisa tetap menjalani gitu Pak Ustadz. Baik. Semua ujian ini izin Allah. Ini banyak ribuan ini, 5.000 lebih yang hadir ya. Tiap yang hadir ini punya ujian masing-masing. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Setiap yang menyawa pasti mati. Dan selama nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Setiap orang ini ada. Termasuk yang ini. Ini berat juga nih ujiannya nih. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi Mbak, pertama sing ridho dulu. Ya Allah, ini episode di luar keinginan saya. Tapi engkau tahu ya. Mbak terus tobat. Kenapa kakak yang kabur saya yang tobat? Tobatlah ya. Karena adabnya begitu. Ampun ya Allah ya. Allah melihat kok Mbak. Tadi amalkan baik sangka, perbaiki dan perbanyak sholat, dan tetap bersedekah, banyak baca Quran dan istighfar yang banyak. Dan minta tolong ke Allah supaya diberi jalan. Allah melihat Mbak. Allah tahu jerih payahnya. Tahu tetesan keringat, capeknya nyari uang, ternyata harus ke sana. Bilang aja ke Allah, ya Allah, beri jalan keluar. Nanti jalan keluarnya dari mana? Enggak harus kepikir. Nanti akan ada jalannya. Asal benar-benar ridho, perbaiki sholat, kemudian banyak baca Quran juga. Al-Baqarah kalau bisa tamatin ya. Kemudian dan surat lainnya. Tetap sedekah dalam situasi sesulit apapun dan istighfar. Ya Allah, bayarkan hutang saudara kami ini ya Karim. Lepaskan dari hutang ini ya Allah. Jangan dendam ke kakak ya. Karena kakak cuma jadi jalan aja ujian ini. Allah tahu semuanya. Penutup supaya ganjil 5. Saya senang kaum lelaki ini menjaga perasaan saya ya. Ya tubuh yang acungnya luar biasa. Tuh yang udah berdiri teh. Tuh yang emosional ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ketemu sama A. Karena saya ngefans banget dari zaman saya SMA. Udah. Pertanyaannya apa? Astagfirullah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati aja ngomongnya ya. Maaf saya mau lanjut soal pertanyaan yang masalah jodoh tadi. Untuk saat ini kan saya melihat di banyak pemberitaan mengenai laki-laki yang suka sesama jenis. Dan itu tidak hanya di kalangan anak remaja, bahkan di usia-usia 40, bapak-bapak juga banyak yang seperti itu dan bahkan punya istri juga masih seperti itu. Saya sebagai orang tua merasa khawatir karena saya saat ini mempunyai anak gadis 2 gitu ya. Saya khawatir gitu, aduh ntar gimana gitu. Gimana sih caranya supaya kita itu tahu gitu laki-laki yang betul lurus normal itu seperti apa. Karena untuk saat ini tuh betul-betul sangat sulit sekali dibedakan gitu. Apalagi sekarang itu ada laki-laki yang perempuan suka, laki-laki juga suka gitu. Itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu. Baik Bu, saya mengerti. Terima Ya, kasih. Ibu jangan dulu berhenti ya. Oh, Kekhawatiran hati Ibu, Allah tahu tidak Bu? tahu. Tahu ya. Siapa yang tahu laki-laki sejati Bu? Allah. Jawab Bu, siapa Bu? Allah. Allah juga tahu nggak lelaki yang bermuka-muka seperti tadi itu? Tahu. Tahu. Jadi gimana kira-kira Bu? Apa yang harus Ibu lakukan? Mohon petunjuk sama Allah berarti ya, Pak. Iya, terus gimana lagi? Satu mohon petunjuk terus Doa. banyak doa, terus Yang nggak tahu. banyak yang tadi Bu, Ibu berbaik sangka Allah akan menjaga putri Ibu. Karena kita nggak bisa apa-apa. Gak tahu Bu, saya juga lelaki asli nih ya. Tidak tahu yang mana yang error. Tapi Allah tahu semuanya. Ibu berbaik sangka ke Allah. Karena putri Ibu itu sebetulnya bukan milik Ibu. Milik Allah. Allah yang menciptakan. Coba tebak oleh Ibu, sayangan mana ke putri Ibu? Ibu atau Allah? Allah lebih sayang. Ibu harus berbaik sangka begitu. Kemudian apa yang harus Ibu lakukan? Ibu perbaiki sholat, Ibu jadi contoh yang baik, Ibu perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran juga di rumah, Ibu banyak istighfar. Allah melihat yang dilakukan oleh Ibu. Ibu doa, ya Allah ini anak ciptaanmu, ini anak milikmu, Engkaulah yang bisa menjaganya setiap saat. Ampuni saya belum bisa menjaganya dengan baik. Dah doa, percayakan ke Allah Bu. Semua lelaki itu ciptaan Allah juga. Termasuk lelaki error yang milih error itu ya. Terima kasih AA. Mohon doanya untuk kesehatan suami saya. Sakit apa Bu? Saat ini suami saya sakit jantung sama ada saraf kejepit juga. Baik, ya Allah wahai yang maha mendengar. Ya Rabbana sidbil wa'sya. Wasfi ya Rabb. Anta syafi. La shifaan illa shifa'u. Shifaan la yuqadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih AA. Terima kasih banyak. Semoga AA dan keluarga sehat selalu. Amin, Amin. ya Allah. Terima kasih Bu. Setiap orang yang hadir punya coupling episode masing-masing. Ya, terima episode yang ada dan kuncinya adalah selalu dekat dengan Allah. Ingat, solusi itu ketakwaan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar penghapus semua dosa. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib
yang kami tutup-tutupi. Ya Rabb, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua yang sengaja, yang tidak sengaja. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka, melainkan golongkan kami jadi anak soleh yang doanya Engkau ijabah, yang jadi jalan ibu bapak kami bisa bahagia. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Jadikan sisa umurnya berkah, akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami. Bahagiakan di alam barzakh. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Bahagiakan kelak di surgamu. Tanpa tersentuh azab neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman, yang jadi amal soleh. Titipkan anak-anak yang soleh, solehah, yang Engkau muliakan akhlaknya. Anak-anak yang hidupnya Engkau lindungi sepanjang hayatnya. Anak-anak yang jadi penyejuk hati. Jadikan keluarga kami keluarga ahli Quran. Ya Rabb, lindungi kami dari segala fitnah, bala, musibah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang benar-benar menantikannya. Jodoh yang mengantarkannya dekat denganmu. Titipkan anak-anak terbaik, ya Allah, bagi yang mendambakannya. Ya Rabb, jadikan benar-benar Engkau jaga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan biarkan duniawi ini menggelincirkan kami. Jangan biarkan hawa nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan amarah membuat kami jadi makhluk zalim. Istiqomahkan kami dalam iman. Istiqomahkan hingga kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, angkat bala bencana dari kami semua ini ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir hari ini 6.000 lebih. Terima kasih kepada semua jamaah. Semoga ada takdir bulan Juli kita ketemu lagi pekan kedua seperti ini ya. Ajak saudaranya yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.